والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بارك الله لنا محمد وإلى جميع العلماء العاملين في الدين وإلى جميع العلماء البلغون دين الإسلام ثم إلى جميع أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا الله ويا سميع يا بصير استجب دعانا وتقبل أعمالنا ويا حنان يا منان أعطنا ما قد سألنا اللهم يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة يسر ولا تعسر بإجابتك جدير وحاجتنا كثير اللهم سلمنا وسلم أولادنا وسلم عائلتنا وسلم إخواننا سلم من آفات الدنيا والآخرة سلم من بلاء الدنيا والآخرة سلم من مصائب الدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia pada pagi hari ini. Kembali pagi hari ini kita berjumpa di kesempatan yang sangat mulia di tempat yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini. Semoga saja Allah selalu memberikan kita kesemangatan, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam beramal baik, dan juga semangat untuk di thalabil ilmi, mencari ilmu, ya. Dan semoga hati kita oleh Allah dibersihkan dari kejenuhan, kebosanan di dalam kebaikan, ya. Semoga Allah terus menumbuhkan semangat di dalam diri kita, ya, sehingga nafsu dan juga setan yang bersemayam di dalam hati kita itu tidak akan mampu untuk memadamkan api kesemangatan kita dalam beragama, ya. Dan mudah-mudahan saja kita oleh Allah dijauhkan dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala keburukan, baik keburukan zahir maupun batin, dan juga keburukan yang besar maupun yang kecil. Dan semoga oleh Allah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini, diberikan umur yang panjang dan barokah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian tauhid kita, masih dalam pembahasan fadilah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa di dalam mengucapkan kalimat yang mulia La ilaha illallah, yang mempunyai banyak keutamaan, yang mempunyai banyak faedah, ya. Bahkan dalam satu keterangan kitab, seorang ulama di situ menyampaikan seseorang apabila dia ingin menghilangkan
menghilangkan penyakit yang ada di dalam hatinya dan membersihkan dari segala kotoran hati, ya, baik itu pengaruh daripada setan, yaitu penyakit was-was, ya, maka hendaklah dia mencoba untuk membaca kalimat la ilaha illallah sambil menatap langit, ya. Sambil menatap langit, ya tentunya kita membacanya itu berada di luar, di tempat yang di situ tidak ada atap, ya. Kalau di sini tidak bisa karena ada atap, ya. Jadi sambil menatap langit membaca dengan penuh renungan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah Allah akan membersihkan hatinya, menghilangkan hatinya dari segala kotoran-kotoran dan penyakit hati, serta yang paling terutama Allah akan membersihkan hatinya dari penyakit was-was, ya, penyakit yang pengaruhnya dari godaan setan, ya. Oleh karena itu maka begitu penting bagi kita, kami ulang-ulang untuk menyampaikan ini, untuk menjaga, memperhatikan kalimat yang begitu mulia, kalimatul al-musyarrafah, kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, dan saat ini kami menyempurnakan kembali dalam penyampaian itu. Pertama yaitu kita harus menjaga dari sisi i'rabnya. Dari sisi i'rabnya yang harus kita jaga bahwa dalam mengucapkan kalimat itu maka hendaknya kita ataupun orang yang berzikir yang mengucapkan kalimat itu pertama tidak boleh terlalu memanjangkan kalimat la di dalam la ilaha. Hanya terbatasi panjangnya sampai 6 harokat, tidak lebih daripada itu, bisa 3 harokat, dan paling panjang sekali itu hanya 6 harokat. Di dalam hal apapun itu, baik di dalam azan, di dalam iqamah, maupun di dalam zikiran-zikiran biasa, ataupun bahkan di dalam ketika ada seseorang dia ingin masuk ke dalam agama Islam, tentunya dia orang yang tidak Islam, yang tidak Muslim, dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka cara juga untuk kita membimbing orang itu ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka kita mencoba untuk membimbing orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai pembersih hatinya, ya, sebagai penghilang daripada kekufurannya. Itu membaca la ilaha illallah tidak terlalu memanjangkan. Pertama, tidak terlalu memanjangkan kalimat la yang ada di kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang juga harus kita perhatikan, itu tidak boleh kita menyambungkan kalimat la dengan kalimat ilah. Harus betul-betul kita putus ilahnya di situ dengan la, ya, artinya tidak boleh kita menyambungkan sehingga di situ terkesan bacaannya itu menjadi ya, bukan bukan hamzah. Karena apalagi secara lafziahnya kalimat ilah di dalam la ilaha itu hamzahnya adalah hamzah munqati', hamzah terputus, yang harus memang diputus, kelihatan dan nampak terputus ketika membaca, ya. Kita tahu bahwa di dalam kalimat-kalimat yang di situ menggunakan hamzah itu ada hamzah wasol namanya, dan juga ada hamzah munqati'. Kalau hamzah wasol, dia hamzah yang nantinya tidak terbaca ketika ada kalimat lain yang berada di depannya. Satu contoh dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di situ sebelum menjadi bismi, maka terlebih dahulu kalimat ismun di situ ada hamzah, ya. Ada hamzah, tetapi hamzahnya hamzah wasol. Karena dia disambungkan dengan bi, maka hamzahnya tidak dibaca. Menjadilah bacaannya bismillah, bukan lagi bi ismillah, yang asalnya ismullah, yang artinya nama Allah, ya. Sehingga ketika ada kalimat lain yang menyambungkannya, seperti kalimat huruf ba di situ, kalimat huruf jar,
maka hamzanya dihilangkan. Kenapa? Karena di situ termasuk hamzah wasol. Tetapi kalau hamzah munqati maka tidak boleh kita menghilangkannya. Contohnya seperti kalimat di dalam la ilaha illallah, ya. Jadi la ilaha illallah tidak boleh kita membacanya la ilah, ya. Karena terkadang sering kita itu tanpa disadari, ya, maka kita membacanya la ilaha illallah itu tanpa menampakkan, menzahirkan huruf hamzah yang ada di lafaz ilah di situ, sehingga kedengarannya, terbacanya itu kita membacanya la ilah, ya. Lah itu sudah merubah arti sebenarnya kalau kita membacanya seperti itu. Karena apa? Karena itu kita sudah merubah dari hamzah ke huruf ya, ya. Oleh karena itu maka di sini dirincikan sekali di dalam ketika membaca kalimat la ilaha illallah, jangan sampai di situ hamzah yang ada di lafaz ilah itu menjadi ya, ya. Harus betul-betul kita tampakkan bahwa itu adalah huruf hamzah, ya. Kenapa? Karena di situ hamzahnya adalah hamzah munqati. Sehingga cara kita membacanya, pertama la-nya tidak terlalu dipanjangkan, yang kedua ilahnya, hamzah yang ada di lafaz ilah harus betul-betul kita tampakkan. Sekalipun kita membacanya secara cepat, la ilaha illallah, tidak boleh kita membacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa? Karena berarti di situ sudah merubah huruf yang awalnya hamzah menjadi ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan di dalam i'rab, ya, di dalam tata cara membaca secara gramatikanya dalam lafaz la ilaha illallah, selain kita menjaga lamnya tidak terlalu kita panjangkan, panjangnya itu hanya dibatasi sampai 6 harokat, dan juga kita tidak terlalu memendekkan sehingga kurang daripada 2 harokat ataupun standar 1 alif, dan juga kita harus menjaga hamzah yang ada di dalam lafaz ilah itu harus betul-betul kita tampakkan, jadikan hamzah itu menjadi hamzah munqati. Dan juga cara melafalkan illah, kalimat illah sebagai kalimat istitsna pada lafaz itu, setelahnya ilah maka harus betul-betul kita tasydidkan, ya. Jadi tidak boleh kita membacanya dibaca tashil, dibaca ringan, ya. Jadi harus betul-betul kita mentasydidkannya, yaitu la ilaha illallah. Tidak boleh kita membacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kalau kita membaca tanpa tasydid, di situ juga sudah merubah huruf, ya. Yang asalnya illa artinya kecuali, dikarenakan karena kita tidak memperhatikan itu atau karena ketidaktahuan kita, maka menjadi ilah yang artinya kepada. Sehingga maka rusaklah arti daripada la ilaha illallah itu, yang seharusnya arti kalimat itu luar biasa, karena menghilangkan semua jenis Tuhan yang ada kecuali hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya masih dalam cara membacanya itu, kita selain itu kita harus mentasydidkan kalimat illah yang ada di dalam lafaz la ilaha illallah. Kita juga harus tahu cara untuk mewakafkannya, ya. Jadi bahwa di situ kalau seandainya kita mewakafkan kalimat illallah, maka di situ ada 2 cara untuk kita mewakafkan, memberhentikan. Yang pertama itu bisa dengan cara wakaf ismam seperti apa yang kami sampaikan di minggu yang lalu. Yang kedua bisa cara dengan wakaf raum. Kalau wakaf ismam itu mewakafkan, memberhentikan di lafaz haknya pada lafaz Allah, tetapi masih mengesankan harokat hak di dalam lafaz Allah, ya, yaitu harokat dhammah, ya. Kemudian kalau wakaf raum itu masih membaca lafaz harokatnya hu di dalam lafaz Allah, tetapi kita mengurangi harokatnya itu. Jadi masih kita baca Allahu, tapi kita mengurangi dan
menyamarkan. Jadi di situ boleh kita ketika membacanya kalimat la ilaha illallah dan memberhentikan ataupun mewakafkan, boleh kita membaca secara dua, ya. Karena di situ ada dua pendapat. Pertama itu kita jadikan wakaf ismam namanya. Kalau wakaf ismam berarti kita betul-betul berhenti di lafaz Allah, la ilaha illallah, ya. Tapi kalau wakaf raum itu kita membaca secara keseluruhan, menyempurnakan harokatnya, cuman menyamarkan harokatnya, lafaz hu yang ada di dalam lafaz Allah, huruf hu yang ada di dalam lafaz Allah, la ilaha illallahu. Tidak terlalu kita membantarkan, tidak terlalu kita mengeraskan, ya. Dan ketika lafaz itu kita sambung dengan kalimat yang lain, maka juga cara membacanya ada dua pendapat ulama. Pertama, bisa dibaca secara dhamma keasliannya, dan yang kedua bisa dibaca secara fathah. Jadi kalau kita seandainya ingin menyambungkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah dengan kalimat yang lainnya di depannya, maka boleh kita membacanya antara Allahu dan juga Allaha, ya. Satu contoh mungkin zikiran-zikiran setelah habis sholat, kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Wa di situ sebagai pengganti daripada Allah, maka boleh kita membacanya itu dibaca la ilaha illallahu, sehingga kalau kita membaca la ilaha illallahu maka menuntut di depan kalimat itu sambungan daripada kalimat la ilaha illallah juga dibaca dhamma, la ilaha illallahu wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, ya. Dan juga boleh kita membacanya secara fathah, ya. Kalau membaca fathah berarti di situ la ilaha illallah wal hayyul qayyuma wal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Karena al hayya al qayyum atau al hayyu al qayyumu itu adalah merupakan satu badal daripada lafaz huwa di situ, yang aslinya wa di situ adalah kalimat Allah, ya. Jadi boleh kita baca la ilaha illallah, la astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu, atau la ilaha astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma. Itu boleh dibaca antara huwa al hayyul qayyumu dan juga huwal hayyal qayyuma. Sekalipun menurut ulama sebenarnya yang paling kita utama baca itu dibaca dhamma atau dibaca rofa, yaitu al qayyumu, karena sebagai pengganti huwa, yang di situ lafaz huwa sebenarnya aslinya Allah. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu semua ayat-ayat yang di situ ada ayat kalimat tauhid la ilaha illa, baik pakai huwa maupun langsung di situ menggunakan lafaz Allah, itu tidak ada yang dibaca fathah, semuanya dibaca dhamma. Satu contoh yang paling jelas yang ada di dalam ayat kursi yang selalu kita baca setiap harinya, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyumu di situ, jadi al qayyum itu dibaca dhamma. Kenapa al qayyum dibaca dhamma? Karena huwa di situ sebagai pengganti daripada lafaz Allah itu juga dibaca jadi dibaca dhamma. Jadi sekalipun bisa dibaca cara dua bacaan, ya, di situ bisa dibaca dhamma dan juga bisa dibaca fathah, ya. Tetapi menurut ulama yang paling utama itu adalah dibaca dhamma. Karena apa? Karena pertama sesuai dengan i'rab sebenarnya. Yang kedua itu karena mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua kalimat-kalimat yang ada kalimat ayat, semua ayat-ayat yang ada kalimat la ilaha illallah, baik itu menggunakan Allah maupun huwa, itu semuanya dibaca dhammah, ya. Kemudian dalam lafaz itu ditambah oleh para ulama, terutama ulama-ulama yang ahli di bidang i'rab, ulama yang ahli di bidang nahwu, kan, ya, seperti Imam Syibawai, ya. Imam Syibawai itu adalah seorang ulama pakar ilmu nahwu, kan, ya.
Itu bahkan dalam cerita itu Imam Syibaweh setelah dimimpikan oleh sebagian ulama yang arif billah, yang sudah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sudah mempunyai mukasyafah, ya, terbukanya, tersingkapnya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kealimannya Imam Syibaweh tentang ilmu nahwu, maka di saat kematiannya dimimpikan oleh para ulama. Ketika Imam Syibaweh itu dikuburkan, ya, kemudian pada saat itu datanglah dua malaikat yang akan menanyakan kepadanya, ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang secara umum, kan, ya. Jadi ditanyakannya Imam Syibaweh itu, "Man rabbuka?" Maka di saat malaikat Mungkar Nakir itu menanyakan pada Imam Syibaweh, "Man rabbuka?" yang artinya siapa Tuhanmu, ya. Maka Imam Syibaweh kemudian langsung balik tanya kepada malaikat itu, "Ya malaikat Mungkar Nakir, saya mau tanya kepadamu sekarang, sebenarnya man itu huruf apa?" Akhirnya malaikat bisanya itu hanya bertanya, kemudian dia bingung, ya, dan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ada hambamu, saya tanya kepadanya siapa Tuhanmu, dia justru balik tanya kepada saya. Dia tanyanya apa? Tanyanya kata Allah, dia tanyanya itu man itu huruf apa?" Malaikat Mungkar Nakir, "Sebelum saya melanjutkan pertanyaan pada berikutnya, ya." Sehingga kata Allah, "Ya udah, itu hambaku yang alim, itu hambaku yang soleh, udah kamu tak usah tanya lagi." Langsung dia letakkan di tempat kenikmatan dan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang orang alim itu ada keistimewaan khusus yang Allah perlakukan, yang Allah tempatkan kepada orang alim. Allah akan memberikan derajat pada orang alim itu, orang yang ngerti terhadap agama baik di dunia maupun nanti di akhirat. Sehingga ada keistimewaan seperti halnya yang dialami oleh Imam Syibaweh. Ketika ditanyakan oleh malaikat "Man rabbuka?" maka justru dia Imam Syibaweh itu balik tanya kepada malaikat, "Man itu huruf apa wahai Mungkar Nakir?" Akhirnya malaikat tak bisa menjawab, kemudian lapor kepada Allah, dan akhirnya kata Allah diputuskan, ya sudah, itu tak usah ditanya lagi, dia sudah dijamin untuk masuk surga. Itu seperti halnya yang telah dimimpikan oleh para ulama-ulama yang arif billah, yang mempunyai kemakrifatan kepada Allah, yang dia bisa mengolah hatinya, ya, sehingga hatinya menjadi bersih dan dibukakan oleh Allah, disingkapkanlah oleh Allah, yaitu sirrun min asrarillah, rahasia-rahasia Allah, hal-hal yang gaib, ya. Jadi orang-orang yang oleh Allah mata hatinya sudah dibuka oleh Allah akan rahasia-rahasia Allah, maka dia akan bisa melihat hal-hal yang gaib yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi ada orang-orang tertentu yang bisa melihat alam gaib ataupun alam malakut, seperti halnya Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad oleh Allah diberangkatkan melalui di peristiwa Isra wal Mi'raj, yang kata Allah, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Di situ Allah mengatakan bahwa itu adalah merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina, agar aku menampakkan kepadanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sehingga pada saat itu Rasulullah itu bisa melihat alam malakut, bisa melihat alam-alam gaib, ya. Dan begitu juga ulama-ulama yang sudah ma'rifat billah, hatinya bersih, yang sudah dimukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bisa melihat alam gaib, bisa juga melihat, merasakan apa yang ada di dalam alam kuburnya seseorang, baik itu nanti melalui mimpi ataupun secara nyata, yang dialami oleh seorang ulama yang memimpikan Imam Syibaweh sebagai ulama pakar ilmu nahwu. Ternyata di situ dimimpikan Imam Syibaweh itu justru malah ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir itu balik bertanya kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang harus kita perhatikan di dalam kalimat la ilaha illallah. Sekalipun kita mungkin tidak tahu secara mendalam, ya, maka paling tidak secara zahir seperti apa yang kami sampaikan tadi. Jadi bahwa pertama, di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh kita terlalu memanjangkan lafaz la, ya. Ada batasannya sampai 6 harokat ataupun 3
harokat, yang paling panjang sampai 6 harokat. Yang kedua, tidak boleh kita itu mentashilkan ketika menyambungkan dengan ilah, ya harus betul-betul kita mengkotek, memutus di situ dan menampakkan huruf hamzah sehingga bacanya la ilah, ya. Dan yang ketiga itu harus betul-betul mentasydidkan lafadz illah, jangan sampai kita mentashilkan kemudian menjadi ilah, la ilaha illallah, ya seperti itu, harus betul-betul kita tampakkan illallah. Dan yang keempat itu cara untuk mewakafkan dalam lafadz Allah di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, bisa kita mewakafkan secara ismam dan juga bisa mewakafkan secara raum. Dan yang terakhir itu ketika kita menyambungkan kalimat tauhid itu dengan kalimat lain, maka ada dua cara baca. Yang pertama bisa dibaca fathah, yang kedua bisa dibaca dhamma. Kalau dibaca fathah berarti la ilaha illallah, kalau dibaca dhamma berarti la ilaha illallah, la ilaha illallahu, ya. Kemudian yang berikutnya itu kata Imam Syibawi bahwa Syibawi itu tidak menjadikan la itu bisa pengaruh kepada lafadz ilah, ya. Dia tetap bacaan ilah itu seperti asal. Apa maksudnya seperti asal? Asalnya itu karena ilah lafadz nakiroh secara umum, tentunya di situ ada tanwin, maka boleh dibacanya la ilahun illallah, seperti halnya membaca kalimat hauqal, la haula wala quwata illa billah, boleh kita bacanya la haulun wala quwatun illa billah, ya. Yang artinya tetap sama, bahwa di situ ada penafsiran min. La ilaha illallah berarti ada penafsiran min, artinya ada huruf min yang dibuang. La min ilah, tidak ada dari semua jenis Tuhan, illa kecuali Allahu Allah, atau illa hakun, kecuali yang patut disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ menurut para ulama itu maka boleh kita membacanya la ilahun illallah, seperti halnya yang ada di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah, kita boleh membacanya la haulun wala quwwatun illa billah, sekalipun yang paling utama itu kita membacanya secara fathah di situ, artinya menghilangkan tanwin, la haula wala quwwata illa billah atau la ilaha illallah, ya itu yang paling utama. Kalau dalam membaca la ilahun itu tetap boleh, ya, karena di situ ada penafsiran membuang huruf min yang ada sebelum lafadz ilah, yang asalnya itu la min ilahin illallah, tidak ada dari semua jenis Tuhan illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La min kuwatin, la min haulin wala min kuwatin, tidak ada dari semua jenis kekuatan dan semua jenis daya illallah kecuali daya dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah secara singkat tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kita mengetahuinya secara i'rab, ya, agar betul-betul kita berhati-hati di dalam membaca la ilaha illallah, tidak sesuka seenaknya kita baca, sehingga yang seharusnya kalimat itu bisa memberikan manfaat yang cukup besar, tetapi karena kita membacanya sesuka keinginan kita, maka tidak akan bisa memberikan pahala, ya. Mungkin Bapak Ibu dari apa yang kami sampaikan sebelum kami melanjutkan beberapa lagi, yaitu melanjutkan tentang kelanjutan kalimat tauhid itu, yaitu kalimat Muhammadur Rasulullah SAW, dan juga cara bacanya. Kita membaca Muhammadur Rasulullah. Bagaimana cara kita membaca kalimat Muhammadur Rasulullah sebagai juga penyaksian kita bahwasanya selain kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga kita menyaksikan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu juga ada tata cara secara i'rab, bagaimana cara kita membaca yang benar, ya, agar kita terhindar dari bacaan-bacaan yang di situ justru yang kita baca itu tidak bisa memberikan manfaat dan
pahala ya. Dari apa yang kami sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu masih di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi cara membacanya itu sekalipun secepat apapun itu tetap kita harus menampakkan huruf per hurufnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena mungkin dari asiknya kan ya, dari enaknya, dari senangnya membaca la ilaha illallah sambil nunggu berkat makanan kan ya di saat tahlilan kan ya, sehingga kita baca la ilaha illallah, itu makanya kita tidak akan dapat pahala. Betul-betul harus kita baca sesuai dengan aturan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau perlu memang lafaz Allah haknya itu haruslah kita masukkan ke dalam dada. Agar apa? Agar dada itu dia menyambung dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kok ulama itu sambil melatih kita dalam membaca la ilaha illallah itu menggerakkan kepala dari kiri, la ilaha illallah, memberhentikan kepala itu di sebelah kanan, agar hati yang sebelah kanan itu terikat terus dengan kalimat tauhid. Jadi menggambarkan itu bahwa kita menarik hati sebelah kiri itu, segala jenis bentuk kotorannya itu maka dibuang, dan juga kita menetapkan, memasangkan kalimat la ilaha illallah itu pada sebelah kanan, sehingga hati kita sebelah kanan itu terisi terus dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kita tahu seperti apa yang kami sampaikan bahwa di dalam bertasawuf seseorang itu ada beberapa proses yang harus dia lakukan, yaitu pertama proses takhliyah, membersihkan hati kita dari segala jenis kotoran penyakit hati. Setelah bersih kemudian tahliyah, mengisi hati itu dengan semua kebaikan-kebaikan hati. Setelah itu tajliyah, yaitu berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan, karena seseorang itu tergantung pada hatinya. Kalau hatinya baik maka orang itu akan ikut baik. Hatinya bersedih, orang itu pasti menangis. Hatinya lagi senang, pasti akan dia tersenyum ataupun menampakkan keceriaan. Hatinya lagi jatuh cinta, maka kepengen ngejar melulukannya, ada kupu-kupu dikejar. Itu kalau hatinya seseorang lagi jatuh cinta, lagi jatuh cinta ya, seperti itu. Jadi semua orang itu tergantung kepada hatinya. Maka penting kita itu untuk merawat, menjaga hati. Selama ini mungkin kita kebanyakan itu hanya bisa untuk menjaga bungkusnya hati, yaitu badan, atau boleh disebut dengan casingnya. Jadi badan kita, profesi yang kita punya, apapun yang kita ada dalam tubuh kita itu adalah hanyalah casingnya saja ya, hanya casingnya, isinya adalah hati ya, isinya hati ya. Jadi casing itu penuh dengan kedustaan sebenarnya ya. Jadi kita itu penuh dengan aib, yang ketika Allah membuka aib kita, maka kita itu akan tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini kita itu yang terlihat baik, terlihat nampak menjadi orang soleh kan ya, itu karena aib-aib kita ditutup oleh Allah. Nanti di akhirat semuanya aib itu akan dibuka. Yang mungkin kelihatannya di dunia menjadi orang baik kan ya, seakan-akan tak pernah berbuat salah, di akhirat kelak itu akan dibuka oleh Allah. Saat ini kita yang terlihat baik, seakan-akan kita menjadi orang yang betul-betul tidak pernah berbuat salah kepada siapapun, itu karena Allah menutup aib kita. Oleh karena itu, maka mumpung Allah menutup aib kita, maka berusahalah kita terus menjadi orang yang baik. Cara untuk menjadi orang baik, pertama harus bisa menata hati. Hati itu harus kita perbaiki, karena inti daripada manusia itu adalah hati ya. Jadi bukan jasadnya hanya ngikut saja, seperti apa yang kami sampaikan tadi. Kalau hati kita baik, maka insya Allah diri kita juga ikut baik ya. Mungkin itu pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali ya, jadi 3 kali kita coba terus. Ada kesempatan keluar rumah kan ya, mau ke masjid kan ya,
Jadi kita melihat ke langit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, seperti itu. Ya, itu mampu untuk membersihkan, menghilangkan kotoran hati, ya, terutama was-was. Ya. Gimana? Melisankan, ya, melafalkan, ya. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Itu bisa untuk menurut sebagian ulama kan ya. Jadi seperti apa yang kami temukan di dalam kitab bahwa ada ulama menyampaikan, maka seseorang yang dia membaca kalimat la ilaha illallah kemudian menatap ke langit membaca 3 kali, maka akan bisa menghilangkan pertama penyakit was-was, ya. Kita setiap orang itu pasti akan selalu ada penyakit was-was itu, karena penyakit was-was adalah gangguan daripada setan, ya. Jadi was-was itu adalah suatu kemamangan, keraguan-raguan, kebimbangan dalam apapun, terutama dalam beribadah, ya, seperti itu. Itu Bu ya. Mungkin hanya itu kan ya. Nah, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang penting dalam kita mengikuti kajian apapun itu, kita ada rasa senang, ya. Senang kita terus selalu ikut mendengarkan kajian, dan kita jangan sampai memilah-milih, ya. Yang ini kita senang, yang itu jangan, ya. Jadi semua pada intinya ilmu yang kita dapat itu hanya satu saja, itu mengarahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kita mendapatkan ilmu fikih, mendapatkan ilmu tafsir, mendapatkan ilmu tauhid, itu semuanya hanya satu sebenarnya. Bagaimana cara kita itu terus berubah menjadi orang yang baik, ya. Dan di dalam kitab itu bahwa disampaikan, kita janganlah sampai memilih-milih orang untuk mendapatkan ilmu. Jadi yang harus kita perhatikan bukan orangnya, tetapi ilmunya. Unzur ila maqala wala tanzur ila mangqala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan terlalu memperhatikan siapa yang menyampaikan. Ini tak enak lah, tak usah kita dengarkan, itu jangan, ya. Kenapa? Karena khawatir ketika kita itu menolak akan hal itu, Allah justru akan menutup hatinya, ya. Jadi yang Allah berikan kesempatan kita di dunia ini haruslah betul-betul kita gunakan secara baik. Saat ini kita oleh Allah diberi kesempatan, ya, harus kita gunakan dengan cara baik, ya. Seperti karena apa? Karena ketika kita itu tidak menggunakan apa yang Allah berikan pada kita, maka kita itu nanti dianggap orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Kalau kita oleh Allah dicatat sebagai orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka bisa jadi Allah akan menutup hati. Ingat, yang perlu kita ketahui, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada ibadah ataupun persembahan kita. Makanya kita harus betul-betul kita menjaga akan hal itu kan, ya. Apapun itu, ya, yang Allah berikan, baik itu nikmat sehat, kesempatan, ya kan, ya, terutama nikmat sehat dan kesempatan, ya. Selagi kita masih sehat, maka gunakanlah kesehatan itu dengan baik. Dengan apa baiknya kesehatan itu kita gunakan? Ya, kita harus gunakan dalam hal-hal yang baik, ya. Dalam subuh kita ada waktu, silakan datang ke pengajian, ya. Kalau kita memang tidak ada kepentingan yang lain, ya, berarti itu sudah menampakkan kepada Allah bahwa kita sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mencabut nikmat itu. Jadi kalau Allah mencabut nikmat kita, tak harus memandang dia awalnya sehat, tiba-tiba lumpuh, kan, ya. Saat tidur, bangun tidur, tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan, dikira kakinya hilang, mana kaki saya, ternyata sudah tak berfungsi kakinya. Itu Allah cabut nikmatnya. Kalau sudah Allah cabut nikmatnya, baru kita nanti penyesalannya itu tinggi. Inginnya, rindunya itu mendengarkan pengajian itu ada. Kata Allah, sudah telat kamu, sudah terlambat. Kenapa? Dulu waktu aku berikan nikmat yang sempurna, tidak kamu gunakan, ya. Itulah yang harus kita betul-betul perhatikan, ya, seperti itu. Jadi untuk ilmu kita memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu kita menuntut ilmu dan mencarinya, dan janganlah sampai kita itu memilah-milih untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh siapapun. Kalau itu memang ajakan kebaikan, silakan, ya. Kalau itu memang
penyampaian kebenaran silakan ikuti. Karena pada intinya seperti apa yang kami sampaikan tadi, semua ilmu itu sama. Itu untuk mengajak seseorang untuk menjadi lebih baik. Intinya itu untuk agar kita bisa beribadah dengan baik dan sempurna, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan saja kita oleh Allah terus diberi kenikmatan, kesempatan, kesehatan dalam hal apapun. Semoga Allah masih merawat kita, menjaga kita, dan masih memberikan umur pada kita itu umur yang barokah, ya, sehingga sekalipun kita tahu bahwa semua manusia akan mengakhiri hidupnya ini, tapi Allah masih memberikan kita umur yang panjang, ya. Mungkin kalau sudah mencapai umur 90 tahun, 100 tahun, barulah seandainya Allah mau mencabut umur kita, nyawa kita, kan ya, pada satu kita sudah mungkin ada sedikit persiapan untuk menghadapi kematian. Dan yang paling terakhir, semoga saja kita oleh Allah nanti ketika akan mengakhiri hidup ini, akan menghadapi kematian, betul-betul Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.